Indonesia, Cece, apalah yang tak dikorupsi sama oknum-oknum tuh? Tapi kayak gitulah Mbak Yu ya. Ada hal-hal yang macam kayak gini lah yang bikin Indonesia ini selalu tertinggal terus. Kita ambil contoh aja, Ce. Kalau dekat daerah Batam tuh, Ce, ada dekat daerah Tanjung Pinggir. Kalau kita sampai ke Tanjung Pinggir tuh, sinyal dari Singapura tuh bisa masuk sampai ke Batam, Ce. Saking dekatnya Singapura dengan Batam tuh, Ce. Ya memang iya Mbak Yu. Kok carilah di negara-negara lain Mbak Yu. Di mana orang korupsi 271 triliun, hukumannya hanya 6,5 tahun. Nanti potong-potong masa tahanan, berkelakuan baik, potong lagi masa tahanan, nah keluar lebih cepat. Internet Indonesia jadi terlelet di ASEAN. Worth it nggak? Sama harganya. Big Alpha ID. Kecepatan internet mobile negara ASEAN 2023. Brunei Darussalam 85,13 Mbps. Singapura 75,71 Mbps. Indonesia berapa Samdol? Yang Malaysia lah dulu Malaysia nih 44,22 Mbps. Indonesia, Samdol, berapa engkau nih? Indonesia paling terakhir nih ya. Indonesia hanya 20,17 Mbps. Vietnam pun di atas Indonesia. Vietnam di bawah Malaysia, di atas Indonesia 42,67 Mbps. Netizen Fufafa paling tak suka nih kalau dengar macam nih, Samdol. Lantak dia lah, suka tak suka, ini kan fakta. Kayak yang udah kalian lihat di judul, Indonesia jadi negara dengan kecepatan internet mobile paling lambat di antara negara ASEAN lainnya. Sedangkan untuk kecepatan internet fixed broadband, Indonesia berada di peringkat ketiga terbawah. Singapura nomor 1. Faktor geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang didominasi oleh pegunungan dan sungai. Hal ini membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi jadi terhambat. Banyak wilayah Indonesia yang nggak bisa dijangkau transportasi darat. Jadi susah untuk membangun tower di sana, makanya banyak daerah yang masih belum memiliki akses internet. Biaya pembangunan infrastruktur tinggi untuk membangun tiang pemancar dan melintangkan kabel dari satu wilayah ke wilayah lain, uang yang dibutuhkan bisa mencapai miliaran rupiah. Baik pemerintah maupun provider harus menyiapkan dana besar dan membangun jaringan internet di suatu wilayah. Belum lagi tantangan geografis membuat biaya distribusi jadi tidak sedikit. Lemahnya daya beli masyarakat. Sayangnya biaya yang tinggi untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu nggak sebanding dengan daya beli masyarakat Indonesia. Karena itu banyak provider yang menawarkan paket data unlimited dengan harga murah tapi tidak mengurangi kecepatan. Setelah penggunaannya melebihi batasan, makanya nggak heran kalau internet Indonesia suka lelet. Tapi Mbak Yu, pemerintah Indonesia ini pernah rugi tentang korupsi pengadaan tiang-tiang BTS Mbak Yu. Dan itu korupsinya sampai triliunan Mbak Yu. Indonesia, Cece, apalah yang tak dikorupsi sama oknum-oknum tuh? Tapi kayak gitulah Mbak Yu ya. Ada hal-hal yang macam kayak gini lah yang bikin Indonesia ini selalu tertinggal terus. Kita ambil contoh aja, Ce. Kalau dekat daerah Batam tuh, Ce, ada dekat daerah Tanjung Pinggir. Kalau kita sampai ke Tanjung Pinggir tuh, sinyal dari Singapura tuh bisa masuk sampai ke Batam, Ce. Saking dekatnya Singapura dengan Batam tuh, Ce. Iyalah Mbak Yu, kalau udah kayak gitu tuh udah masuk roaming berarti. Hati-hati, pulsa engkau tersedot nanti. Sekarang kalau pemerintah nak pasang tiang BTS tuh, nak berapa banyak triliun, abis itu kena korupsi pula. Makanya banyak daerah yang masih belum ada internet Mbak Yu. Jadi nanti Indonesia ini tertinggal terus lah, Ce. Yang maju tetap Singapura Mbak Yu. Majulah Singapura. Jadi apa kata netizen Fufafa tentang internet Indonesia ini yang selalu lelet? Tadi Malaysia di atas Indonesia kan, Samdul? Malaysia, Singapura, semua di atas Indonesia. Brunei yang paling tinggi, 85,15 Mbps kecepatan dia. Mak internet 80 Mbps secepat apa tuh Brunei? Internetnya Mbak Yu. Brunei ini kan negara minyak, Ce. Indonesia nih lah yang paling banyak minyaknya Mbak Yu. Ada minyak sama gas lagi Mbak Yu. Dah lah, Ce. Nih jadi kata Fufu Fafa nih ya, Ce. Pantas nggak pernah menang kalau nge-war tiket, kata Meripo. Iya, makanya aku bilang jangan abu gaya nak war-war tiket. Mbps engkau nih lambat. Dibalas nih, Ce, sama It's Ciki. Selain speed internet, faktor utama penentu menang war tiket itu ke server di Singapura, tapi kalau di Surabaya bakal dapat ping 10 sampai 30-an. Kalah sama orang Indonesia yang tinggal di Jakarta karena pingnya 1 sampai 10, kata It's Ciki. Iyalah, semua server rata-rata di Singapura.
Internet cepat tidak perlu, yang penting judai nomor 1. Emang aneh nih Konoha, kata Irsyad Majir. Tak payah nak sebut-sebut Konoha, sebut aja langsung Indonesia. Indonesia nih paling banyak pemain judi online-nya. Gimana bisa tercepat, menterinya aja lama-lama suka korupsi, kata Chin Fong. Iya itu yang aku cakap tadi, macam korupsi tiang BTS tuh udah berapa triliun tuh habis. Saya di Jakarta Pusat pakai Halo aja kadang-kadang lelet, nggak paham, padahal iuran bulanannya lumayan, kata Andre Werwanto. Coba pakai Halo apa kabar, mungkin sinyalnya nggak lelet tuh. Dibalas nih C sama Siti 16 AP. Nanti kalau dibilangin pihak yang punya jaringan nggak terima bang. Terus dibalas lagi sama Andre Werwanto. Halo juga, sudah komplain ke CS, cuman dikasih solusi refresh jaringan atau refresh handphone atau restart modem atau wifi-nya, dan setelah itu masih tidak berubah. Udahlah, ganti aja HP baru, ngapain pula sibuk-sibuk dengan sinyal nih. Ini udah mahal, lelet, hujan dikit langsung ambiar koneksinya, kata Mutia Rahman. Aku tahu tuh itu provider mana aku, sebab aku pakai juga yang itu. Sekarang ini banyak banget yang bandingin Indonesia dengan negara lain, dari institusi, sistem pendidikan, sumber daya alam, sumber daya manusia, korupsi, seleri, kualitas hidup, harga rumah sakit, sekarang kualitas internet, dan semua yang dibandingkan Indonesia masuk ke peringkat rendah. Bikin masyarakat Indonesia jadi cemas terhadap hidup berkelanjutan di negara sendiri. Tapi apakah informasi-informasi ini disebut toxic negativity yang harus dihiraukan, atau ini merupakan refleksi untuk Indonesia lebih baik? Tapi sampai kapan Indonesia akan lebih baik, kata Ririo. Indonesia nih prestasi yang paling tinggi itu di pungli, judi online, pemerasan, parkir liar, tuh paling juara tuh Indonesia. Dibalas nih C sama perfectionist boyfriend. Fakta bagus bro, tapi memang kita harus menerima keterbukaan informasi dan membandingkan dengan negara lain yang mana pemerintah mereka udah melek SDM dalam negeri sebagai roda ekonomi global, kata perfectionist boyfriend. Yaitu kita beli bensin nggak ngutang, bayar listrik nggak ngutang, tapi kenapa bisa rugi? Dibalas lagi nih sama Ragiru Arams. Fakta buat mereka karena kita negara terbesar di ASEAN dan sempat menjadi macan Asia di tahun 90-an. Sekarang negara lain bisa ngalahin di bidang apapun, itu jadi national achievement untuk mereka, dan dampaknya macam-macam bisa kerasa di nasionalisme yang meningkat, kaum muda yang tergerak dan lebih lagi, dan lain-lain. Sekarang nih nak macan Asia 90-an ke nak macan Asia tahun sekarang. Kita nih hidup sekarang di zaman di tahun 2025 dan akan datang. Jadi Indonesia nih nak mengarah kemana sebenarnya? Kata Christine Lakine, otaknya jadi ikutan lelet juga ya. Iya, tapi betul juga. Kadang-kadang otakku nih lelet juga Mbak Yu. Ya tapi tak boleh pula kita salahkan internet Ya kalau soal pencapaian korupsi mungkin juara, kata Dennis Desember. Ya memang iya Mbak Yu. Kok carilah di negara-negara lain Mbak Yu. Di mana orang korupsi 271 triliun, hukumannya hanya 6,5 tahun. Nanti potong-potong masa tahanan, berkelakuan baik, potong lagi masa tahanan, nah keluar lebih cepat. Urusan menang kita memang kalah jauh, tapi urusan kalah kita menang telak. Konoha nih bos, kata Zaina. Tak payah sebut-sebut Konoha, sebut aja langsung Indonesia. Indonesia nih memang dah kalah telak. Apanya murah, harga Indo udah mahal sekarang. PPN 12% kah? Udah sering lelet, mahal lagi, kata Herman Fuso. Ya sekarang peraturannya kan dari pemerintah. Engkau nak melawan pemerintah, engkau nih siapa? Rakyat biasa, mana bisa nak lawan pemerintah? Ikut aja kata pemerintah tuh. Pemerintah Indonesia cakap PPN 12% ya 12%. Kalau pemerintah cakap PPN 9%, nah itu pemerintah Malaysia. Pantas kalau war tiket susah, pantas si kawan kita yang di SG itu dapat, kita nggak dapat, kata Zuyu Seyo. Server tuh yang paling banyak tuh dari Singapura. Kami yang tinggal di Batam dengan Tanjung Pinang nih, tarik fiber optik ya dari Singapura. Kontradiktif kalau lihat startup kita paling banyak di ASEAN, kata Andrelis. Nah, banyak-banyak pun kalau bangkrut tak guna juga. Mau sebagus apapun HP-nya kalau internetnya lemot percuma aja bos, kata Anggi Neon. Indonesia kan yang penting gengsi dulu, iPhone terbaru. Terlalu luas wilayah negara ini mungkin jadi faktor utama, kata Deodika. Rusia dengan Cina pun negaranya lebih luas daripada Indonesia tuh, macam mana dia orang lebih maju? Kau tak bisa jawab kan? Nah, jawab. Dijawab nih sama Ojuk
Di slide 3 udah dijelasin bang. Oh ini nggak baca konten berarti dia nih C. Ya makanya aku bilang, kau nih nonton video ini dari awal. Susah pula aku nak cakap nih. Nih kalau orang Malaysia nonton nih, kita nih sebagai orang Indonesia kena ketawa-ketawa lah dengan orang Malaysia. C, tapi internet tercepat di ASEAN tuh Brunei. Orang Brunei tak pernah ketawakan orang Indonesia. Kalau orang Singapura C, Majulah Singapura. internet Indonesia salah satu yang termurah. Masih ada yang percaya sama Kominfo, kata Wahyu Budiman. Aku percaya dengan Kominfo, tapi sekarang namanya udah ganti menjadi Komdigi. Terlelet, terkorup, terhancur, kata Ahmad Azmi. Terpaten lah tuh, mantap nih Indonesia nih, senggol dong. @komdigi, Bu Menteri Komunikasi dan Digital @Mutia Hafid. Kecepatan internet mobile di Indonesia paling lambat se-Asia Tenggara. Tolong percepatannya dong agar tidak tertinggal dari negara-negara Asia lainnya, kata Angga Budiarto. Ibu itu aja baru berapa bulan jadi menteri. Tunggulah dulu, tengok aja dulu. Kesian dia. Jangan kau kasih tekanan terus. Lelet pol, apalagi wifi. Kalau los teknisinya minta bayaran dulu baru mau datang anterin, kata Yeni Timweng. Kadang-kadang kita nih hidup harus apa adanya. Hari Senin memulai dengan hal positif. Sukses dapat kerja, sukses usaha, amin. Nih dia komentarnya positif nih C, kata DHL TV. Iya, memang kita nih harus positif. Walaupun berita-berita yang ada di Indonesia nih isinya negatif aja.